ibadah GKJ Sukoharjo, Minggu 18 Juli 2021. Warta Gereja. 1. Peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilayankan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah bagi Saudari Riris Haritia Astuti, warga kelompok 4, Putri Ibu Triwidyastuti dengan Saudara Indra Stobasworo Hadi, warga GBI Keluarga Allah. Besok Sabtu 24 Juli 2021 pada pukul 9 WIB bertempat di GKJ Sukoharjo Induk. Mohon dukungan warga cukup dari rumah saja. 2. Dipanggil Tuhan. Sudah dipanggil menghadap Tuhan dalam damai. 1. Ibu Budi Patwidyaningsih, warga kelompok 8, pada hari Sabtu 10 Juli tahun 2021. 2. Bapak Fajar Eko Pramono, warga kelompok 8, pada hari Sabtu 10 Juli tahun 2021. 3. Bapak Sumardi, warga Pepantan Bolaan, pada hari Minggu 11 Juli tahun 2021. 3. Pemahaman Alkitab. Sementara waktu, semua kegiatan PA, persekutuan doa atau beston, dihentikan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mengawali ibadah pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 13 bait yang pertama, kita masuk rumahnya. Saya mohon jemaat untuk berdiri. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama-sama mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat silakan untuk duduk. Marilah kita bersama-sama muji kebesaran nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 405, bait yang pertama sampai yang ketiga. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam
mengakui dosa. Firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini diambil dari Matius 5 ayat 43 sampai 45. Firman Tuhan demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Lagu penyesalan dosa kita ambil dari Kidung Jemaat 29, bait yang pertama dan kedua, di muka Tuhan Yesus. Bagi kita semua yang dengan sepenuh hati mengakui kesalahan kita, Allah memberikan kita pengampunan dan anugerah-Nya. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah Tuhan yang terambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 yang demikian. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Demikian berita anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita sambut berita anugerah ini dengan menaikkan kidung syukur dari Kidung Jemaat nomor 33, bait yang pertama dan yang kelima, Suaramu Kudengar. Suaramu kudengar, memanggil diriku, supaya ku diganggukan jiwa saudaraku. Aku datanglah Tuhan padamu,
Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Bapak Ibu, mari kita terima sabda Tuhan pada minggu hari ini. Akan tetapi sebelum itu mari kita bersama-sama memohon pertolongan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan pada pagi hari ini, sebab anugerah dan kasih-Mu yang selalu menyertai dan menjaga kami. Terkhusus di tengah pandemi yang saat ini kami rasakan, yang menyebabkan kami terpisah dengan saudara-saudara seiman kami, yang menyebabkan kami harus rela untuk bersama-sama beribadah, tidak di gereja namun di tempat kami masing-masing. Akan tetapi ya Tuhan, kami berterima kasih karena melalui kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama dengan keluarga yang kami kasihi. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami sebagai komunitas-Mu di tempat ini, dimanapun kami berada di tempat kami masing-masing. Kiranya kami terus mampu mengucap syukur. Dan bila saat ini kami juga hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami. Siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima sabda-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Markus 6 ayat 30 sampai 34. Markus 6 ayat 30 sampai 34. Yang demikian firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendiri dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga mereka tidak sempat istirahat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang yang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka semua seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksa, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia mengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti dan 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikian Bapak Ibu, sabda Tuhan yang terambil dari Markus 6 ayat 30, berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa hari yang lalu saya melihat channel YouTube dari Mata Najwa yang memperlihatkan bagaimana kondisi rumah sakit di salah satu rumah sakit di ibu kota yang begitu padat dipenuhi dengan pasien-pasien yang terdampak COVID-19. Diperlihatkan di sana bagaimana pasien harus mengantri dan menunggu, bukan di tempat isolasi yang seharusnya, tetapi di tempat-tempat yang disediakan sebagai pengganti tempat isolasi. Demikian pula mereka harus menunggu alat-alat medis yang diperlukan seperti oksigen dan lain sebagainya. Demikian pula diperlihatkan di sana bagaimana nakes-nakes yang bekerja dan melayani para perawat dan juga dokter harus berlalu lalang menggunakan APD untuk berusaha sebaik mungkin merawat para pasien ini. Tentu ini pemandangan yang begitu luar biasa yang selama ini belum pernah kita lihat secara bersama-sama. Para nakes ini berusaha memberikan yang terbaik di tengah keterbatasan mereka. Mungkin itu juga yang kita lihat di rumah sakit yang ada di sekitar kita saat ini. Demikian pula Bapak Ibu, bukan hanya tim medis, tapi ternyata juga para relawan-relawan pekuburan yang harus menguburkan saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Mereka harus berusaha dengan baik memberikan pelayanan yang terbaik bagi anggota keluarga dengan menggunakan APD yang begitu panas. Mereka juga harus setia menunggu, bahkan juga mereka bekerja dari pagi sampai dengan malam bahkan subuh. Mengangkat peti yang tidak ringan, menutup kembali liang lahat yang juga memerlukan energi. Maka jelas ini memerlukan pelayanan yang begitu luar biasa. Kondisi kita saat ini memprihatinkan dan menjadi keprihatinan kita bersama. Banyak alasan bagi mereka seharusnya untuk mereka menyerah. Tapi toh kenyataannya mereka tetap mau melayani kita dengan baik, semampu mereka, sebisa mereka di tengah keterbatasan yang ada. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melayani di tengah keterbatasan tidaklah mudah, tetapi melayani di tengah keterbatasan menjadi sebuah ajaran yang juga diajarkan oleh Yesus kepada para murid dan juga kepada kita bersama. Di dalam perikop ini, Bapak Ibu, diceritakan perjalanan Yesus setelah dia melewati kota asalnya di Nazaret. Di sana, kalau kita mau mengingat lagi dalam ibadah 2 minggu yang lalu, Yesus ditolak oleh orang-orang di Nazaret. Akan tetapi penolakan itu tidak lalu membuat Yesus serta-merta diam dan menyerah. Tapi ia tetap melakukan tugas perutusannya dengan mengutus para murid-murid. Yesus mengutus para murid dengan kesederhanaan dan keterbatasan yang ada. Namun di tengah kesederhanaan dan keterbatasannya, Yesus tetap memimpin mereka dengan memberikan kemampuan untuk mengusir roh jahat. Nah Bapak Ibu, dalam perikop kita pada pagi hari ini, diperlihatkan dengan jelas bahwa nampaknya pelayanan yang dilakukan oleh para murid dan juga Yesus ini membuahkan hasil yang baik. Banyak orang yang lalu mengetahui mereka, banyak orang yang merasakan pelayanan mereka, pengajaran mereka, sehingga banyak orang pun yang lalu berbondong-bondong mengikuti mereka. Hal ini bisa diperlihatkan bahwa di dalam ayat yang kita baca bersama-sama tadi, banyak orang yang lalu mengikuti mereka, bahkan untuk makan dan beristirahat pun mereka tidak bisa. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, betapa lelahnya mereka setelah melakukan pelayanan yang begitu panjang. Nah oleh sebab itu Yesus mengatakan kepada para murid dalam perikop ini, untuk beristirahat sejenak, mencari tempat yang sepi untuk menyendiri. Mencari tempat yang sepi untuk menyendiri, ini juga adalah kegiatan yang rutin dilakukan oleh Yesus. Maka bisa dikatakan kehidupan Yesus ini seimbang, bukan hanya aktivitas yang diperhatikannya, tapi juga istirahat menjadi bagian yang penting.
Bukan hanya aksi, tapi juga refleksi dalam doa yang dilakukannya. Nah, akan tetapi sayangnya, keinginan mereka untuk beristirahat, untuk mengistirahatkan pikiran dan badan yang sudah terlalu lelah ini, nampaknya tidak jadi mereka lakukan. Sebab sekali lagi, mereka sudah banyak dikenal oleh orang. Pengajaran, mukjizatnya sudah dirasakan banyak orang. Maka banyak orang pula yang ingin mengikut mereka dan ingin mendapatkan mukjizat ataupun kesembuhan-kesembuhan pengajaran dari mereka. Maka kemanapun Yesus dan para murid pergi, lalu banyak orang yang mengikuti mereka. Menjadi tempat perhatian, pusat perhatian banyak orang. Bapak Ibu, secara medis menurut Dr. Freiherr, yaitu dokter spesialis dalam, yang mengatakan bahwa ketika seseorang sudah mengalami kelelahan atau capek yang begitu luar biasa, maka tentu tingkat konsentrasi atau perhatiannya menjadi berkurang. Sebab oksigen yang mengalir ke otak dan aliran darah ini tidak berjalan dengan baik. Demikian pula, ada pasti ketika kita merasakan lelah, pegal-pegal seluruh tubuh, lalu badan menjadi lemas, dan bahkan emosi pun juga tidak seimbang. Nah, ini mungkin juga yang dirasakan oleh para murid kala itu. Oleh sebab itu, dalam perikop ini mereka mengatakan, suruhlah mereka pergi. Para murid mengatakan kepada Yesus untuk menyuruh orang-orang yang menuju kepada mereka untuk pergi, sehingga mereka bisa beristirahat. Tentu ini menjadi bagian yang diperlukan oleh mereka setelah mereka melakukan pelayanan yang begitu luar biasa. Sebagai manusia, tentu Yesus pun merasakan kelelahan seperti yang dirasakan oleh para murid. Akan tetapi yang menjadi penting dan perhatian kita saat ini adalah bahwa meskipun ada di tengah keterbatasan fisik yang dirasakannya, Yesus tetap mampu memiliki empati yang luar biasa. Bukan hanya keterbatasan fisik, tapi juga nampaknya mereka terbatas dalam hal makanan yang mereka miliki. Tapi dalam keterbatasan itu, Yesus berusaha untuk mengajak para murid untuk tetap mau memperhatikan kehidupan bersama orang-orang di sekitarnya. Di tengah kelemahan dan keterbatasan, Yesus tetap mau mengusahakan kehidupan bersama. Ia tidak hanya belajar berteori, tetapi dia juga melakukan aksi yang konkret dan sedia untuk melakukan apa yang perlu ia lakukan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memberikan perhatian kita dan pelayanan kita di tengah keterbatasan tentu bukan menjadi hal yang mudah. Akan tetapi, seperti yang saya ungkapkan di awal, toh dalam kenyataannya para nakes ini juga berusaha di tengah keterbatasannya untuk melayani para pasien dengan baik. Demikian pula dari perikop kita pada hari ini memperlihatkan dengan jelas bahwa Yesus dan para murid di tengah keterbatasannya juga berusaha untuk memperhatikan kehidupan bersama. Maka inilah yang juga menjadi panggilan kita. Kita diajak untuk mampu mengusahakan pelayanan kita dan kehidupan bersama di tengah keterbatasan yang kita rasakan. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita masuk dalam PPKM darurat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Melakukan pelayanan di tengah keterbatasan ini tentu bukan menjadi hal yang mudah dan tentu menimbulkan dampak-dampak yang lain. Bagaimana aktivitas kita minggu hari ini, kita harus beribadah di tempat kita masing-masing sebab pembatasan yang kita alami saat ini. Melakukan ibadah minggu secara online, bahkan perjamuan kudus secara online, bukan menjadi hal yang mudah. Mungkin beberapa jemaat tidak merasakan kebaikan di tengah ibadah online yang kita rasakan. Demikian pula mungkin ada jemaat yang tidak bisa menerima ketika harus melakukan perjamuan kudus secara online. Demikian pula bukan hanya umat yang merasakannya, majelis pun merasakan hal yang sama. Mereka di tengah keterbatasannya harus mengusahakan dan
memastikan bahwa seluruh anggota kelompoknya mendapatkan roti dan anggur yang dibutuhkan dalam perjamuan kemarin. Demikian pula, setiap proses syuting, tim editing juga perlu memberikan fokus dan waktunya sendiri untuk melakukan sehingga setiap proses ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Kita semua ada di tengah keterbatasan, tapi kita semua tetap diajak untuk mau mengusahakan yang terbaik di tengah keterbatasan yang kita rasakan. Yesus memimpin para murid di tengah keterbatasannya untuk mewartakan kerajaan Allah. Demikian pun ia juga akan terus memimpin kita di tengah keterbatasan kita mewartakan kerajaan Allah. Mari kita wartakan kerajaan Allah dengan relevan sesuai dengan situasi dan kondisi yang saat ini kita rasakan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kita masuk dalam doa syafaat. Allah sumber kehidupan kami, pada pagi hari ini kami menghadap kehadirat-Mu untuk menghaturkan segala ungkapan syukur dan permohonan kami. Saat ini ya Tuhan kami menerima sabda-Mu. Kami diingatkan kembali bahwa Engkau ada di tengah keterbatasan kami. Engkau selalu menjaga dan menuntun kami. Engkau memilih kami, Engkau memanggil kami, maka Engkau pula yang akan memampukan kami terus memelihara kehidupan iman kami dan mewartakannya dalam kehidupan bersama-sama. Kami memohon ya Tuhan kiranya Engkau menuntun kami, sehingga dalam usaha kami mewartakan kerajaan-Mu, kami dapat dituntun dengan baik. Berikan kami keberanian, ketulusan, kesabaran, dan juga komitmen. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kiranya Engkau juga memberikan kami kemampuan, sehingga kami mampu terus menjaga kehidupan kami bersama, baik di tengah keluarga kami, kehidupan bersama di tengah gereja, sekolah, bermasyarakat, dan di tempat kami berada. Demikian ya Tuhan, pada minggu hari ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih ada dalam perjuangannya, dalam masa pemulihannya. Kami berdoa terkhusus bagi Ibu Sri Murni, Ibu Atin, Ibu Paulus Marjono, Ibu Purwati Fajar Eko Pramono, Bapak Edi, Bapak Joko Santoso beserta dengan cucu yang dikasihinya, Saudara Thomas, Ibu Twinda, Ibu Winahyu Pujiastuti, demikian pula saudara-saudara kami yang lain yang belum kami sebutkan satu persatu ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kekuatan, kesabaran, semangat, dan pemulihan bagi setiap proses yang dijalaninya. Demikian kami berdoa bagi tim medis dan juga keluarga yang setia menemani dan mendukung setiap proses kesembuhannya. Tuhan berikan kesabaran, kekuatan, dan juga kasih. Demikian pula ya Tuhan, kami telah kehilangan saudara-saudara yang kami kasihi, keluarga kami akibat pandemi ini. Kiranya Engkau menjaga keluarga yang ditinggalkan, memberikan kekuatan dan pengharapan, dan kiranya Engkau terus menuntun mereka dalam setiap usaha mereka untuk kembali bangkit. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, di tengah keprihatinan yang kami rasakan bersama, kami juga ingin mengucap syukur sebab Tuhan telah menuntun kami, memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang ada dalam masa isolasi. Kami bersyukur mereka mampu kembali beraktivitas, menyelesaikan masa-masa isolasinya dengan baik. Tuhan berikan kesembuhannya kembali. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, terkhusus dalam situasi saat ini. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami juga menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala harapan kami, usaha dan cita-cita kami serahkan kepadamu.
Kami juga memohon pertolongan-Mu dalam setiap rancangan yang kami miliki baik secara pribadi maupun rancangan yang dimiliki oleh GKJ Sukoharjo. Tuhan kiranya memampukan kami untuk melaksanakan dengan baik. Demikian ya Tuhan segala ungkapan syukur dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan. Adapun persembahan pada saat ini bisa dikumpulkan melalui koordinator kelompok ataupun majelis pamong, ataupun Bapak Ibu bisa mengaturkan persembahan melalui transfer yang nomor rekeningnya seperti di bawah ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mendasari kita mengumpulkan persembahan, kita membaca Amsal 11 ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Untuk mengumpulkan persembahan kita memuji nama Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat 147 bait yang pertama. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Engkau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyampaikan persembahan ini di dalam doa kami hantarkan. Terima kasih Tuhan atas berkat karunia yang telah Engkau berikan setiap hari kepada kami, keluarga lepas keluarga maupun pribadi lepas pribadi, sehingga kami pada saat ini selalu mendapat kecukupan rezeki dan semuanya di hadapan Tuhan. Pada saat ini kami mengumpulkan persembahan Tuhan, kiranya Tuhan berkati persembahan yang kami kumpulkan ini, sehingga bisa bermanfaat bagi kegiatan-kegiatan di lingkungan Gereja Kristen Jawa Sukoharjo ini. Tuhan berkatilah yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan beri kejujuran, ketelitian, dan kebijaksanaan, sehingga bermanfaat bagi kegiatan di Gereja Kristen Sukoharjo ini, dan menjadi keluhuran dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, berkatilah kami, agar kami dapat selalu mengumpulkan persembahan dengan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kelimpahan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bersama-sama mari kita bangkit berdiri. Kita diutus untuk memberikan pelayanan kita yang terbaik meski ada di tengah keterbatasan kita. Kita diajak untuk mendatangkan kerajaan Allah di tengah kehidupan kita bersama. Maka mari kita tanggapi perutusan tersebut dengan nyanyian perutusan dari Kidung Jemaat nomor 432 bait yang pertama, Jika Padaku Ditanyakan.
bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Para sedherek ingkang kinasih, sumangga sak mangke kita tampeni berkah ingkang saking Gusti. Sih rahmatipun Gusti Yesus Kristus, sahosipun Gusti Allah tuwin, patunggilanipun Sang Roh Suci tumrah ing panjenengan sedaya. Kita harus membawa